1 menit lagi. Oke. Tepat pukul 16.45 berarti kita mulai kajian kita sesuai dengan jadwal yang tercantum di poster. 16.45 kita mulai kajiannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Boleh merapat, ibunda yang ada di belakang bisa merapat maju ke depan. Nanti biar yang datang terlambat bisa menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Minas-sami'il alim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala habibinal karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Segala puji kepunyaan Allah, Zat yang maha mempertemukan daripada tiap-tiap hamba yang berusaha kembali kepadanya. Zat yang maha menghilangkan daripada setiap gelisah yang kadangkala hadir sebagai ujian dalam kehidupan tiap hambanya. Zat yang maha mencintai dan mengasihi hamba-hambanya tanpa sedikit pun pernah berharap hamba itu mengasihi kembali kepada Allah-Nya. Akan tetapi begitu Allah mencintai seorang hamba, betul Allah melepaskan kecintaannya begitu saja tanpa berharap kembali hamba itu juga akan sama mencintainya. Itulah Allah, Zat yang maha Rahman lagi maha Rahim. Maka pantas kalau setiap kajian diawali dengan lafal Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah jadikan pertemuan di buka bersama Masjid Fatimah Zahra ini jadi pertemuan yang penuh barakah, penuh rindu jumpa dengan Ramadan yang vibes-nya tentu berbeda, dan semoga Allah karuniai kita istiqomah sampai husnul khatimah. Kedua kalinya solawat juga bertangkaikan salam teruntuk baginda yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wazid wa an'im wa karim wa barik alaih. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah yang mulia, man sama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Man sama, sesiapa dia yang puasa ramadhana di bulan Ramadan, imanan karena iman, wahtisaban dan berharap pahala kepada Allah, ghufira lahu, Allah ampuni baginya ma taqaddama min dzambi, apa-apa yang telah berlalu daripadanya. Jadi kalau 10 tahun dia berbuat dosa, 10 tahun dihapus dosanya sama Allah. Kalau dia qadarullah 50 tahun berbuat dosa, 50 tahun dosa itu dihapus sama Allah, hanya sebab berpuasa karena iman dan ihtisab. Maka kalau puasa jangan cuma sekedar lapar ditahan, haus ditahan, enggak. Tapi kenapa Anda puasa? Saya puasa karena iman. Itu yang membuat orang ketika puasa sanggup melewati beragam macam godaan. Istri menggoda suaminya kah, atau suami menggoda istrinya kah? Halal, tapi pada saat siang Ramadan itu dipinta untuk tidak mengambil haknya, walaupun itu halal bagi dirinya, tapi karena dia iman kepada semua apa yang Allah titahkan, mereka menjauhinya. Kita punya kurma di rumah jam 12 siang, halal kurma itu buat kita karena itu milik kita. Kita berusaha menahan untuk tidak mengambil hak kita karena kita tahu keimanan kita di atas segalanya, termasuk iman terhadap perintah puasa Ramadan. Sesiapa yang iman kemudian ihtisab, dia benar-benar berharap kepada Allah, bukan yang lain. Puasanya bukan karena nggak enakan sama manusia, puasanya bukan karena orang tuanya support dia, ayo nak buka puasa, ayo nak full 30 hari, ayo nak jangan sampai bolong sehari pun, ayah bunda kasih kamu hadiah. Bukan cuma itu, walaupun untuk tarbiyah, walaupun untuk mendidik itu boleh.
Walaupun untuk ngasih pelajaran itu diperkenankan, ngasih hadiah, reward buat anak-anak kita. Tapi nanti seiring berjalannya waktu, bertambahnya usia, yang kita ajarkan sama anak kita bukan tentang hadiah substansi utamanya, tapi ihtisaban, benar-benar harapannya adalah semata untuk Allah Subhanahu wa taala. Baru karena iman dan ihtisab Allah ampuni semua dosa-dosanya. Sahabat sekalian yang dicintai dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke tema kita. Insyaallah sore ini tema kita adalah boleh jadi, ini Ramadan terakhir kita. Boleh jadi ini Ramadan terakhir kita. Suatu ketika cicitnya Umar bin Khattab radhiyallahu an yang bernama Umar bin Abdul Aziz rahimahullah pernah berkata dalam kitab Tafsir Al-Qurtubi, Umar bin Abdul Aziz berkata, aku tidak pernah melihat sesuatu yang sangat diyakini oleh banyak orang pasti terjadi selain daripada kematian, namun sangat disayangkan banyak manusia meyakini kematian akan datang tapi lupa dan lalai bersiap daripadanya. Bahkan jamaah yang dirahmati Allah, fenomena yang dilihat Umar bin Abdul Aziz pada masanya udah beliau lihat. Dia tahu. Mereka tahu. Banyak orang tahu kematian akan datang tapi lupa, lalai bersiap-siap daripadanya. Allah berfirman, sahabat yang dirahmati Allah, dalam Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat yang ke-8, di mana a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Al-Jumu'ah ayat 8 ini ngasih tahu sama kita bahwa kita nggak akan pernah bisa lari dari kematian, termasuk di Ramadan. Jangan dikira mentang-mentang, tapi kan di Ramadan Allah buka pintu surga, Allah tutup pintu neraka, Allah belenggu syaitan-syaitan. Iya, syaitan dibelenggu, tapi malaikat Allah turunkan untuk ngasih rahmat, untuk ngasih maghfirah, untuk berikan ampunan, termasuk malaikat maut mengintai kita per satu hari itu kurang lebih 70 kali. Artinya kalau ada 24 jam dalam satu hari, itu hampir kurang lebih per satu jamnya kita diintai malaikat maut berapa kali? Kurang lebih sekitar 3 sampai 5 kali diintai malaikat maut. Kita diintai malaikat maut sekitaran 3 sampai 5 kali malaikat maut intai kita. Lalu kemudian jangan deh, masih banyak dosanya, suruh tobat dulu, dikasih lagi nyawa sama Allah. Allah berfirman dalam ayat ini, katakanlah sesungguhnya kematian yang kamu lari dari kematian itu, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Kemudian kamu akan kembali kepada Allah yang mengetahui hal yang gaib, Allah yang mengetahui hal yang nyata. Lalu dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Kita lari dari kematian, itu Allah udah tahu. Bahkan jemaah di ayat ini, kematian yang kamu lari daripadanya itu pasti akan datang. Kalian kembali kepada Allah, zat yang maha tahu, ghaibi syahadah, yang ghaib dan yang nyata. Fayunabbi'ukum bima kanu ya'malun. Lantas kemudian kalian itu diberitahu apa saja yang sudah kalian kerjakan selama kalian hidup. Jadi sahabat yang dicintai Allah, kita hidup ini sama dengan sedang mengukir rapot. Hidup ibarat sedang mengukir rapot. Kapan dibagikan rapot kita? Saat hari akhirat kelak dibagikan rapot kita. Apa amal yang pernah kita lakukan? Allah berikan di situ. Apa yang pernah amal itu ditinggalkan?
Allah juga catat di situ. Maksiat apa yang pernah dilakukan, baik terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, baik di kala ramai orang maupun sendirian, Allah beritahu di situ, sebagaimana Allah berfirman Al-Jumu'ah ayat 8, fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Allah bagi tahu, fayunabbi'ukum, Allah kabarkan. An-naba artinya apa? An-naba berita besar. Fayunabbi'ukum, Allah beritakan kepada kalian. Oh berarti nanti semua orang tahu? Iya. Oh berarti nanti dipertontonkan di hadapan miliaran orang di padang mahsyar? Iya. Dulu gak pernah sholat, dipertontonkan di padang mahsyar? Iya. Dulu pernah maksiat ketika sendirian di dalam kamar, dikunci jendela, ditutup gordennya, lalu dikunci pintunya rapat-rapat, tak seorang pun yang mendengar karena pakai headset. Itu semua akan dipertontonkan? Ya. Di hadapan miliaran orang? Ya. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Semua ta'malun yang pernah kalian lakukan diumumkan, diberitakan. Terus apakah orang itu melihat? Mereka tahu, tapi mereka sibuk sama diri mereka masing-masing. Nafsi, nafsi. Waktu itu sendiri-sendiri. Dia nggak sibuk ngelihat orang, dia nggak sibuk ngelihat. Bahkan Bunda Aisyah pernah diberitahu oleh Rasulullah, besok manusia dibangkitkan dalam keadaan tidak dikhitan, tidak beralas kaki, tidak dalam keadaan berpakaian, walau hatta sebenang pun enggak. Bunda Aisyah kemudian nanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah kelak nanti mereka saling melihat aurat mereka satu sama lain? Kata Rasulullah SAW, tidak wahai Aisyah. Tapi mereka bisa saling melihat, bisa saja, tapi tidak sempat di hari itu. Saking besarnya pertanggungjawaban atas diri mereka masing-masing. Teman-teman yang dirahmati Allah, ketahuilah bahwa pasti itu datang. Pasti kematian itu akan datang sama kita. Boleh jadi di Ramadan inilah dia datang. Jarak 1 detik kita dengan 1 detik berikutnya kita nggak ada yang pernah tahu. Jarak satu hembusan nafas kita dengan 1 hembusan nafas kita berikutnya nggak ada yang pernah tahu. Boleh jadi hari ini kita bernafas, besok tidak. Boleh jadi jam ini kita bernafas, nanti jam 5 lebih 15 menit kita sudah tiada. Awalannya pingsan, ketika dibawa dalam perjalanan meninggal dunia. Wafat di hari Sabtu 16 April 2022 di Masjid Fatimatuz Zahra Al-Askiyah saat sedang jelang berbuka puasa. Bisa terjadi jemaah. Boleh jadi di pintu dan pintu sana ada malaikat maut yang siap masuk untuk menyabut nyawa di antara kita masing-masing. Kapan manusia nanti menangis? Ketika kita wafat, 1 sampai 7 hari pertama mereka tangisi kita. 1 tahun mungkin masih ada bekas, aduh coba ada beliau, coba ada beliau, coba ada beliau. 10 tahun berlalu, nama kita udah gak diingat. 30 tahun berlalu, nama kita udah dilupakan. Mau sehebat apapun Anda, sepanjang apapun gelar Anda, setinggi apapun jabatan Anda, ditanggalkan semuanya. Semua kembali berpulang ke haribaan Allah. Mau sekuat apapun benteng yang menopang, Allah tetap cabut nyawanya. Mau dikawal polisi, barikade, barakuda, mau dikawal oleh benteng yang paling kokoh, Allah berfirman An-Nisa ayat 78, tetap Allah cabut nyawa mereka. Sebagaimana An-Nisa ayat 78, Aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Apa Allah berfirman? Mau di mana saja kalian bersembunyi, sekalipun di benteng yang paling kokoh,
yudrikumul maut, kematian itu tetap akan datang kepadamu. Walau kuntum fi burujim musyayyadah, walaupun kamu sembunyi di benteng yang paling kokoh, dipersenjatai senjata yang paling kuat dan paling hebat. Ada teknologi mutakhir yang membuat Anda terus awet muda, tidak akan pernah menua. Dan menurut survei akan terus diteliti gimana caranya manusia bisa hidup selama-lamanya di muka bumi. Apakah manusia nggak mati? Tidak akan tidak, manusia tidak mati. Kecuali manusia pasti mati. Tidak akan tidak, manusia itu pasti mati. Udah Allah gariskan itu jemaah. Dalam waktu dekat atau dalam waktu lambat Allah wafatkan. Di bulan Ramadan atau nanti di bulan Syawal Allah wafatkan. Ketemu 10 terakhir Lailatul Qadar ataupun tidak ketemu 10 terakhir Lailatul Qadar, Allah wafatkan. Maka tema kita kembali pada tema utama kita. Boleh jadi ini Ramadan kita yang terakhir. Apa rasanya ketika terakhir justru yang dibuka rapotnya adalah hal yang paling menyesakkan dalam dada? Di Ramadan ini tidak ada 1 rupiah pun yang disedekahkan. Di Ramadan ini tidak 1 ayat pun yang dibaca. Di Ramadan ini tidak ada 1 majelis ilmu pun yang dia hadir di dalamnya. Di Ramadan ini tidak bahkan walau hatta sebutir kurma pun dia keluarkan untuk membuka puasakan orang lain. Rugi. Yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jaga dirimu dari siksa api neraka walaupun cuma dengan sebutir kurma. Berapa harga kurma? 1.000. Jaga dirimu dari api neraka walau bisyikki tamrah, walaupun 1.000 rupiah yang kalian keluarkan. Kita nggak akan bisa menunda kematian, kita nggak akan bisa menahan kematian, dan kita nggak tahu mati itu kapan datangnya. Tapi alangkah sedih kalau dari tahun 2010 sampai 2021 track record Ramadan Anda baik-baik saja, begitu 2022 track record Ramadan Anda hancur porak-poranda. Itu persis kayak seseorang yang kuliah dari semester 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 selalu nilainya bagus, semester 8-nya nggak ngerjain skripsi. Lulus apa enggak? Tidak, karena syarat kelulusannya adalah membuat skripsi itu. Makanya sahabat-sahabat yang dirahmati dicintai Allah Subhanahu wa taala, sadari betul boleh jadi ini Ramadan kita yang terakhir. Atau bahkan boleh jadi kita tidak menyelesaikan Ramadan ini karena kita terhenti pada tanggal 16 April. Ba'da tarawih kita berpulang ke haribaan Allah. Itu boleh jadi terjadi. Itu bisa aja akan terjadi jemaah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala itu juga sering mengingatkan kita di Quran surah Ar-Rahman ayat 26 sampai ayat 27-nya yang jamaah semua sudah hafal. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kullu man 'alaiha fan, apapun yang ada di dunia ini fana, semuanya akan sirna, semuanya akan binasa, semuanya akan kita tinggalkan dan kita lepaskan. Jabatan kita lepaskan, gelar kita tanggalkan. Pernah ada lihat orang meninggal dikasih gelar almarhum bapak ini gelarnya misalkan apa, LC, MA, doktor gitu, nggak ada, cuma nama doang, almarhum bapak Hasan bin Fulan, begitu doang. Nggak ada gelar yang dibawa, nggak ada pangkat, nggak ada ini, nggak ada. Adapun keterangan, iya, anak dari bapak siapa, keturunan dari bapak siapa, iya, bin, ini menunjukkan bin, udah. Karena kata Rasulullah SAW, orang kelak di hari kiamat dibangkitkan disebut nama bapaknya, disebut nama orang tuanya. Jadi besok Anda di hari kiamat nggak ada lagi dipanggil atas gelar Anda, jabatan Anda, posisi direksi Anda, sebagaimana founder apa segala macam. Tidak, dipanggil kita dengan nama ayah kita. Andy bin siapa,
Ihsan bin siapa, Zidan bin siapa, dipanggil atas nama bapak kita masing-masing. Allahu Akbar. Kullu man 'alaiha fan, semuanya fana, sementara, akan binasa dia, akan kita tinggalkan dalam waktu yang sesegera. Wa yabqa, yang kekal adalah wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, yang kekal hanyalah wajahnya Allah, zat yang maha jalal, yang mempunyai segala macam kebesaran, ikram, lagi punya kemuliaan. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sejatinya kalau detik ini Allah titipkan kesempatan Ramadan sama kita, selalu tancapkan benang merah. Boleh jadi ini Ramadan terakhir, sehingga nggak ada waktu buat kita untuk ngejar ketertinggalan kecuali sekarang. Allah ngasih waktu buat kita ngejar ketertinggalan sekarang. Yang kemarin sibuk dengan dunia, sekarang kejar ketertinggalannya. Yang kemarin sibuk dengan dunia, sekarang kejar keterlambatannya. Yang kemarin masih jauh belum bisa lancar baca Al-Quran, sekarang perhatian sama Al-Qurannya. Yang kemarin fokusnya adalah kajian ilmu, sekarang fokusnya beramal. Sesekali datang kajian nggak apa-apa, tapi jangan lupa amalkan. Maka saya paling senang kalau ada orang terus kemudian qadarullah ma syafa'al, beliau nggak cuma sekedar ngaji, tapi beliau amalin ilmu ngajinya. Nggak cuma sekedar ngaji, tapi beliau terus amalin ilmu ngajinya. Karena sebenarnya teman-teman yang dirahmati Allah, ngamalin ilmu ngaji yang kita punya, di situ substansi pasca ngajinya. Bukan tentang ngajinya sejam, 2 jam, bukan tentang itunya semata, tapi apakah setelah ngaji kita lebih baik dari diri kita sebelum ngaji. Karena ada banyak orang sering membentur-benturkan kajian sama jam kerja. Jangan dibentur-benturkan. Kajian alhamdulillah kalau bisa datang silakan. Jam kerja jangan dibentur-benturkan, karena boleh jadi kita yang ngaji dalam tahap teori belajar, tapi dia yang bekerja sudah teorinya lewat dan dia sekarang fasenya beramal. Makanya dia bekerja mencari nafkah untuk keluarganya. Atau kalau seorang istri seperti istrinya Abdullah bin Mas'ud yang menenun satu tenunan terus kemudian dijual di pasar. Istrinya menenun di rumah, suaminya jual hasil tenunan istrinya di pasar. Seperti yang hari ini mungkin seorang istri dia membantu ekonomi keluarganya, berjualan online dari rumahnya, dari status WhatsApp-nya. Jangan pernah dicibir jika mereka tak datang ke kajian, karena boleh jadi kita sedang teori, mereka sudah sedang beramal salih. Makanya teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini tempat kita harus segera sadar. Sebelum kesadaran itu kita rasakan dalam bentuk penyesalan yang di-capture oleh Allah dalam Quran surah 25 Al-Furqan ayat 27 sampai ayat 29. Atau penyesalan itu sebagaimana yang Allah capture dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 110, di mana a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Beliau minta penghuni neraka balik ke dunia. Qala rabbirji'un, ya Allah kembalikan aku hidup ke dunia. Fa in udna fa innadz zalimin, kalau kami sampai di dunia hidup lagi terus kami berbuat zalim, kami sungguh termasuk orang-orang yang zalim banget. Apa kata Allah? Allah berfirman, qala sa'ukhfiha wa la tukallimun. Qala sa'ukhfiha wa la tukallimun. Tinggal kamu dengan kekal di dalam neraka, wala tukallimun, jangan pernah kalian ajak aku berbicara lagi. Saking menyesalnya penduduk neraka, mereka minta dimatikan saja, padahal di neraka gak ada kematian. Di neraka gak ada lagi mati, semuanya hidup. Disiksa dalam keadaan hidup, iya. Nanti kalau gosong dibalikin kulitnya seperti semula. Siksaan yang pedih dirasakan penghuni neraka selama-lamanya. Jika mereka menyesal, maka menyesallah sekarang, jangan ketika sudah masuk ke dalam neraka, karena di sana penyesalan tiada berguna. Maka jamaah kalau mau memaksimalkan penyesalan, sekarang nyesalnya, jangan besok-besok. Sekarang nyesalnya, jangan tunggu nanti-nanti. Sekarang menyesalnya, jangan tunda-tunda.
Karena sekarang ini kalau kita bertobat, tobat kita akan bermanfaat biiznillah. Kalau masuk surga, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, penghuni surga tidak akan pernah merasa lelah, tidak akan pernah merasa letih. Penghuni surga kata Rasulullah umurnya 33 tahun pas, nggak kurang sehari, nggak kurang sehari, tidak lebih sehari ataupun tidak kurang satu hari. Umurnya 33 tahun pas. Penghuni surga semuanya kenikmatan, nggak ada lagi kesengsaraan, nggak ada lagi kependeritaan dan segala bentuk macam-macamnya, nggak ada. Di surga hanyalah kenikmatan demi kenikmatan. Kapan meraihnya? Ramadan ini salah satu batu loncatan tertingginya. Jadi kalau jamaah punya trampolin yang sekali jamaah lompat di trampolin itu jamaah bisa terbang tinggi setinggi-tingginya, maka Anda punya kesempatan trampolin itu bernama Ramadan. Kalau Anda mau lompat 10 meter tingginya, Anda lompat di trampolin itu 1 detik bisa sampai. Ting. Yang di bulan-bulan lain Anda butuh waktu 10 bulan boleh jadi. Anda bahkan boleh jadi membutuhkan waktu 83 tahun untuk punya pahala yang setara dengan semalam di bulan Ramadan. Tapi Ramadan itu seperti trampolin yang sekali lompat dalam waktu detikan dia bisa mencapai ketinggian yang tinggi luar biasa, asalkan Ramadannya ia maksimalkan sesungguh-sungguhnya. Teman-teman yang dirahmati Allah, makanya hari ini temanya adalah tentang boleh jadi ini Ramadan kita yang terakhir. Baginda Nabi itu selalu bicara tentang kecerdasan. Salah satu kecerdasan itu pernah baginda Nabi ditanya, ya Rasulullah, siapa menurut Anda orang yang paling baik? Jawab Rasulullah, orang yang paling baik adalah yang paling mulia akhlaknya. Lalu pemuda ini bertanya lagi sama Rasulullah, ya Rasulullah, siapa menurut Anda yang paling cerdas? Apa jawab Rasulullah? Apakah orang yang paling cerdas yang pinter akuntansi? Tidak. Apakah orang yang paling cerdas, yang paling cepat hitung matematika? Tidak. Apakah yang paling juara di Olimpiade Fisika? Tidak. Apa jawab Rasulullah tentang pertanyaan pemuda tadi? Ya Rasulullah, siapa yang paling cerdas? Jawab baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aktsaruhum lil maut zikra. Yang paling cerdas di antara umatku adalah mereka yang paling banyak mengingat kematian. Aktsiru dzikra hazimil ladzat, banyak-banyak mengingat kematian. Jangan cuma sekedar kita mengingat kenikmatan dunia, kekayaan, keluhuran tanah di mana-mana, kemasyhuran nama, popularitas yang kita selalu elu-elukan, jumlah followers yang semakin bertambah yang kita agung-agungkan, yang kita sembah-sembah, konten demi konten yang selalu kita ada jadi benak kita yang kita pikirkan. Bukan itu. Nabi bilang yang paling cerdas adalah yang pandai dan sering mengingat kematian. Itu orang cerdas. Artinya setiap hari dia pasti ingat mati. Bukan hanya mengingat nanti tanah mana lagi yang akan saya beli ya, nanti rumah seperti apa lagi gayanya, grand design rumah seperti apa lagi yang hendak saya bangun sama tim saya ya, nanti kita bakal gimana-gimana. Dia boleh bermimpi tentang dunianya, tapi dia tetap memijakkan hati jiwanya di akhirat. Maka ada satu kalimat masyhur, tidak ada yang lebih indah tidak ada yang lebih indah daripada Allah kagum kepada anak muda yang jiwanya berada, yang raganya masih hidup di dunia, tapi jiwanya, mindsetnya sudah ada di akhirat. Tidak ada yang membuat Allah kagum kecuali anak-anak muda, raganya hidup di dunia tapi mindset jiwanya ada di akhirat. Dia hidup bukan untuk dunia, tapi dia hidup untuk akhirat. Dia berdagang bukan untuk dunia, tapi dagangnya untuk akhirat. Dia pergi untuk bersosialisasi, sosialisasinya bukan dunia, tapi sosialisasinya untuk akhirat. Dia melaksanakan semua amalan-amalan salihnya bukan cuma sekedar untuk pujian dunia, tapi dia melaksanakan itu untuk akhirat. Allahu Akbar walillahilham. Teman-teman, boleh jadi ini Ramadan kita yang terakhir. Entah besok Anda, saya, kita dikubur di dalam tanah sendiri. Apakah nyaman yang akan kita dapat?
ataukah kegelisahan yang akan kita dapat? Entah. Tapi ciri-ciri kenyamanan itu bisa dirasa dari sekarang. Kalau Anda sekarang hidup masih penuh dengan tekanan, masih ada sangkut paut kemaksiatan yang menempel, jangan ada beri kesempatan kecuali istighfar banyak-banyak. Jangan ada beri kesempatan kecuali segera balik ke Allah. Jangan ada kasih kesempatan hati untuk terlena berleha-leha terhadap dunia kecuali segera kembali lari padanya. Allah itu teman-teman suka seorang hamba yang pulang ke Allah. Lebih suka dibanding ada orang kehilangan harta di padang pasir, padahal itu harta satu-satunya, menghilang terus dia tidur pas melek, itu harta unta yang menghilang ada di hadapannya. Itu Allah lebih suka lagi ngelihat hambanya yang balik kepadanya daripada ngelihat ada orang nemuin hartanya yang selama ini hilang. Katakanlah handphone teman-teman hilang, begitu handphone datang, qadarullah masyafa'al, lantas teman-teman merasakan bahagia, itu senang. Tapi kita saat kembali kepadanya, itu Allah lebih senang. Dia sudah kembali padaku sejak saat di dunia. Ada hambaku sudah balik kepadaku sejak masa hidupnya. Sebelum aku panggil pulang, dia sudah lebih dulu pulang ke pangkuanku. Makanya ketenangan itu dirasakan jelas oleh orang-orang beriman. Atha bin Abi Rabah sampai bisa mengatakan, wahai khalifah, aku bagi tahu. Atha ini ulama tabi'in. Suatu ketika Atha datang kepada khalifah. Khalifah ini khalifah raja tertinggi, pemimpin tertinggi dalam Islam disebut khalifah. Atha datang kepada khalifah, wahai khalifah, saya izin satu nasihat buat Anda. Apa wahai Atha? Tanya khalifah. Jawab Atha, Anda hidup sendirian di dunia ini. Anda di dunia ini hidup sendirian sejatinya. Dan nanti Anda akan kembali ke akhirat sendirian. Ketahuilah, jujurlah wahai Anda para pemimpin. Berbuat adillah Anda wahai para pemimpin. Jangan sampai Anda zalim dengan apa yang Allah titipkan dan amanahkan pada Anda, karena Anda mati sendirian, Anda akan berdiri di hadapan Allah sendirian. Atau pulang mau dikasih sesuatu sama khalifah berupa jabatan, harta, kekayaan, kereta. Kalau dalam waktu itu kuda plus kereta-keretanya di belakangnya. Apa kata Atha? Sungguh aku niat kepadamu menasihati ini sebagai seorang muslim menasihati muslim lainnya. Bukan aku harapkan apa yang hendak kau berikan dari harta, jabatan dan kereta-kereta itu. Atha kemudian pulang jemaah. Allahu Akbar walillahilhamd. Atha nasihatin, Anda akan mati sendirian. Anda berdiri di hadapan Allah sendirian, Anda tanggung jawab sendirian. Jangan pernah zalim dengan siapapun. Jangan pernah kita menodai kehormatannya siapapun. Kalau bisa kita berbuat baik sama siapapun, berbuat baik kepada siapapun. Perihal nanti dia balas kebaikan kita dengan culas, pengkhianatan, kezaliman, dan rasa sakit hati dan luka di hati kita, maafkan. Kalau saya menjauh untuk menjaga, menjauhlah untuk menjaga, agar tidak saling melukai kembali di kemudian hari. Tapi ingat teman-teman, bahwa dunia akan segera ditinggalkan. Sangat sayang kalau sampai kita bawa hati kita yang penuh dengan luka, lalu bawa dendam, terus kemudian kita mati membawa dendam. Sayang. Kita mati masih membawa urusan-urusan kemaksiatan. Sayang. Wafatlah dalam keadaan panggilan Allah, semulia-mulianya panggilan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai hamba-hambaku yang jiwanya tenang. Kenapa Allah sebut jiwanya tenang? Karena mereka orang yang sering beramal saleh. Rasul bersabda, fa innal khaira tuma'ninah. Kebaikan itu menenteramkan jiwa. Berarti kalau kita udah nggak tentram, gelisah, fix tidak jauh itu pasti kemaksiatan. Kalau kita tenang, nyaman, tentram, insya Allah itu kebahagiaan dunia, kebahagiaan di akhirat, kebahagiaan. Terakhir teman-teman, sebelum kita tutup dengan doa dan persiapan untuk berbuka, boleh jadi lukamu di hari ini adalah apa yang selama ini Allah
Boleh jadi lukamu di hari ini adalah apa yang selama ini engkau pinta kepada Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Boleh jadi luka kita yang hari ini kita rasakan itulah pinta kita selama ini yang Allah sedang jawab. Rabbana atina fid dunya hasanah. Kamu mau kan kebahagiaan di dunia? Nih, lewati luka ini sejenak ya. Kamu mau kan kebahagiaan di akhirat? Nih, lewati kesusah payahan ini sebentar ya. Ini ada kampung abadi buatmu. Wa qina azabannar, ku jauhi engkau dari neraka, ku masukkan engkau ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang dirahmati Allah, kita nggak punya waktu banyak. Di Ramadan ini waktunya terbatas. Di Ramadan ini waktunya singkat, cuma 30 hari. Tapi Ramadan punya tombol leverage. Leverage itu tuas. Ramadan itu punya tuas. Sekali dia dipencet tombolnya, tes, seperti trampolin yang tadi saya bilang, dia bisa melesatkan jauh sejauh-jauhnya, seperti kita tertop up pahalanya. Setiap tahun beramal salih selama 83 tahun disebut dengan Lailatul Qadar. Maka setiap hari di malam Qadar besok bersedekahlah tiap malamnya, jangan tidak. Setiap malam bacalah, walau hatta di mobil. Anda dari Batur turun ke Garung, 1 juz 2 lembar nada Misyari Rasid. Anda ngaji di mobil dari Batur turun ke Garung, 1 juz 2 lembar di mobil. Alif lam mim, ikutin aja, ikutin. Itu yang dulu pernah Anda hafal kan? Ikutin lagi. Nggak hafal, ya udah. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, semampunya. Karena malam Ramadan ini sebentar lagi akan memasuki grand finalnya. Kapan grand finalnya Ramadan? 10 hari terakhir. Kalau nggak dari sekarang kita persiapannya, 10 hari terakhir kita bisa zong. Maka yuk 10 hari terakhir nanti digas. Yang suka Quran digas ke Quran, yang suka sedekah digas ke sedekah, yang bisa sapu bersih semuanya, sapu bersih semua amal saleh. Teman-teman yang dirahmati Allah, mari kita berdoa jelang berbuka. Rasulullah pernah bersabda, tidak akan pernah ditolak as-shaim hatta yuftir. Orang yang berpuasa sampai dia berbuka puasa. Jadi di hadapan saya adalah hamba-hambanya Allah yang insya Allah dikabulkan semua doa-doanya, diampuni semua dosa-dosanya, dan Allah jadikan kita penghuni syurga biiznillah. Nastaghfirullah wa natubu ilaih, nastaghfirullah wa natubu ilaih, nastaghfirullah wa natubu ilaih. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Alhamdulillahi ala ni'matil iman, alhamdulillahi ala ni'matil islam, alhamdulillahi ala ni'matil Quran, alhamdulillahi ala ni'matil hidayah, alhamdulillahi ala ni'matil ukhuwah, alhamdulillahi ala ni'matil hijrah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazan idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min du'ain la yustajabulah. Allahumma la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada wa min kulli dhiqin makhraja wa min kulli usrin yusra.
Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Sayangi beliau di sisimu ya Rabb, sebagaimana beliau menyayangi kami sepanjang masa. Duhai Allah, bila ada di antara kami punya sakit, berikan kesembuhan terbaikmu ya Rabb. Ada di antara kami datang membawa hajat-hajatnya, jangan biarkan mereka keluar daripada Masjid Fatimatuz Zahra ini kecuali Engkau berikan solusi terbaiknya. Jangan ada di antara kami yang datang punya kegelisahan, punya kerumitan, kesoalan dalam hidup, kecuali Engkau urai satu persatu ya Allah setiap persoalan beliau. Ya Allah, jangan ada di antara kami yang mengangkat tangan ke langit padamu ya Allah, merendahkan diri berdoa di hadapanmu ya Allah, kecuali Engkau terima dan Engkau kabulkan semua doa-doa beliau. Kami lalai ya Allah, kami jauh darimu ya Allah. 11 bulan yang lalu kami selalu memikirkan tentang dunia, lagi-lagi seputar dunia. 1 bulan ini Engkau cuci kami ya Rabb. Di bulan Ramadan ini Kau bersihkan kami ya Rabb. Izinkan kami keluar daripada Ramadan sebagai pemenang. Izinkan kami keluar dari Ramadan sebagai ahlut taqwa, orang-orang yang bertakwa. Izinkan kami keluar dari kelas Ramadan ini menjadi orang yang Kau lebih baikkan dari kami yang sebelumnya. Ya Allah, kami sering lalai, kami sholat sering ya Allah tertinggal waktunya. Kami sholat sering ya Allah menunda-nundanya. Kami sholat sering ya Allah begitu kilatnya, seperti seakan enggan kami jumpa denganmu ya Allah. Padahal kami tahu ilmu ini darimu asalnya ya Rabb. Harta ini darimu asalnya ya Allah. Jabatan ini adalah anugerah karunia darimu ya Allah. Kesehatan ini pun juga karunia darimu ya Allah. Semua jiwa raga kami ini pun juga semua amanah darimu ya Allah. Duhai Allah, ampunkan kami yang terus saja lalai. Kami tahu itu dosa, tapi kami masih melakukannya. Kami tahu itu maksiat, tapi kami tak bisa mengelak darinya. Kami tahu itu salah, tapi kami masih tetap saja meneruskan kesalahan kami waktu demi waktu ya Allah. Ampuni kami ya Allah, maafkan silap salah kami ya Allah. Duhai Allah, Zat yang maha mulia, maafkan mereka-mereka yang masih sering memfitnah kami ya Allah. Ampuni mereka-mereka yang masih sering merobek-robek kehormatan kami, membicarakan aib-aib kami di belakang ya Allah. Berikan mereka hati yang tulus agar mereka mengerti dan bisa memaklumi bahwa setiap manusia pasti punya kekurangan. Berikan mereka hati yang lapang untuk menerima bahwa setiap manusia pasti punya juga aib yang mereka punyai masing-masing. Ya Allah, tuluskan hati kami dalam beramal. Ya Allah, ikhlaskan hati kami dalam beramal salih. Ya Allah, anugerahkan pada kami keluhuran mulianya akhlak. Ya Allah, berikan juga kepada kami ikhlas, lapang dada, syarhus sadar. Dari siapapun nasihat itu datang, dari sanalah hati kami mudah untuk lapang menerimanya. Duhai Allah, kesempatan kami di Ramadan tidak banyak. Tidak tahu apakah malam ini berhasil kami melewatinya ataukah kami berpulang ke haribaanmu ya Allah. Tidak tahu esok kami akan sahur bersama keluarga atau kami tidak lagi bisa sahur karena kami dikubur sendirian ya Allah. Ampunkan semua khilaf salah kami ya Allah. Jadikan kami menjadikan Ramadan ini Ramadan terbaik di tahun-tahun terbaik kami ya Allah. Jadikan Ramadan ini Ramadan tempat kami beramal salih. Jadikan Ramadan ini sebagai trampolin terbaik yang kami keluar sebagai orang yang punya pahala 83 tahun lebih ya Allah. Pahala Lailatul Qadar kami dapatkan ya Allah karena amal saleh kami di bulan Ramadan ini. Ya Allah, karuniai untuk kami keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah.
putra-putri kami yang salih salihah, hidup kami yang istiqomah, dan wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, silahkan nanti yang putri duluan bisa langsung ke sana untuk kenapa? Kenapa? Apa? Oh, makan berarti di sana, takjilnya di sini. Ini? Oh iya. Persiapan apa? Oh gitu, iya. Kesananya berarti sekarang atau nanti? Mas ini kesananya sekarang atau nanti? Oke. Kesananya pada sholat maghrib ternyata jamaah kita takjil buka ringannya di sini, terus nanti buka beratnya di sebelah sana sudah dipersiapkan. Ada foto boothnya juga di sana. Jadi buat teman-teman yang nanti mau mengabadikan momen bersama bestinya tercinta, nanti bisa abadikan momen di dekorasi Ramadan yang udah disediakan di sebelah sana. Tapi nanti ba'da maghrib. Nanti ba'da maghrib. Barakallahu fiik. Ada kunci ketinggalan, kunci motor. Nggak tahu ini milik siapa, tapi nanti yang tertinggal di sini. Oh, bukan tertinggal, tergantung di motor. AA 4866. AA 4866. Begitu ya jemaah. Baik, habis ini silakan siap-siap untuk berbuka. Sebaiknya saling berhadap-hadapan, memanjang ke belakang. Terus mas-mas bisa mengkondisikan untuk berbuka. Kita tutup dulu dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar.